thalathu da'awatin mustajabatun bila syakkin. 3 doa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mustajab tanpa diragukan lagi. Yang pertama adalah da'watul walid liwaladi, doa orang tua kepada anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kajian Ramadan kali ini adalah tentang doa celaka yang diamini oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika di hari Jumat, ketika Rasulullah ingin menunaikan khutbatul Jum'ah, beliau naik mimbar, kemudian terdengar baginda Nabi membaca amin, amin, amin. Usai melaksanakan salatul Jum'ah, para sahabat yang hadir bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, engkau ketika naik mimbar tadi mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa gerangan ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Inna Jibril atani." Sesungguhnya malaikat Jibril telah mendatangiku. Faqala, lalu malaikat Jibril berdoa dengan 3 hal. Yang pertama, doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin." Yang pertama adalah celaka seorang hamba yang memasuki bulan Ramadan dan kemudian Ramadan meninggalkannya usai melaksanakan puasa di bulan Ramadan, namun orang ini, hamba ini tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, mengapa demikian? Mari kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman kepada Allah, didasari keyakinan kepada Allah, dan didasari keikhlasan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa hamba ini tidak mendapat ampunan dari Allah, padahal dia sudah melakukan puasa dari awal hingga akhir Ramadan? Jangan-jangan puasanya tidak didasari keikhlasan, tidak didasari hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan puasanya karena hanya untuk mendapatkan pujian dari makhluk di sekelilingnya. Jangan-jangan puasa kita yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak didasari karena ikhlas lillahi ta'ala. Hadirin
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syakiya abdun adraka walidayhi au ahaduhuma falam yadkhulahul jannah faqultu amin. Kata Nabi, malaikat Jibril yang kedua berdoa, celaka seorang hamba yang mana hamba ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup bersama kedua orang tuanya atau hidup dengan salah satu dari dua orang tuanya, namun kedua orang tuanya ini tidak bisa mengantarkan dia untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya dia bersama kedua orang tuanya tidak menyebabkan dia untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah menyatakan kata ihsan kepada kedua orang tua. Apa maknanya? Ihsan atau perbuatan baik kepada kedua orang tua adalah jikalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sebanyak apapun perbuatan baik kita kepada kedua orang tua, sebesar apapun sesuatu yang kita berikan kepada kedua orang tua, jangan menganggap pemberian itu sesuatu yang sudah banyak. Pemberian itu sesuatu yang sangat besar yang sudah kita berikan kepada kedua orang tua kita. Namun sesuatu yang banyak, sesuatu yang berharga, sesuatu yang istimewa yang sudah kita berikan kepada kedua orang tua kita, kita harus menganggapnya itu belum apa-apa. Namun sebaliknya, sekecil apapun pemberian orang tua kepada kita, seremeh apapun, mungkin tidak berharga di hadapan manusia, kita sebagai seorang anak harus menganggap itu pemberian yang sudah banyak. Pemberian orang tua walaupun itu sedikit, harus kita anggap sudah banyak. Pemberian orang tua yang mungkin remeh di hadapan manusia, kita harus menganggap itu pemberian yang istimewa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selain berharap wejangan, nasihat dari orang tua kita, kita sangat memerlukan doa-doa orang tua kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempunyai anak sebagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam, bukan karena usaha zahirnya saja, tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sudah sama-sama tahu doa beliau, yaitu Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku, kata Nabiullah Ibrahim, anak keturunan dari golongan orang-orang yang saleh. Dan ternyata Allah mengirim Nabiullah Ismail alaihissalam, anak yang sungguh luar biasa, yang saleh,
taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga taat kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana yang kita tahu ketaatan beliau Nabiullah Ismail adalah ketika perintah untuk menyembelih yang sampai saat ini kita ketahui dari sejarah kurban. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita sebagai orang tua ingin anak-anak kita taat kepada kita. Sebagai orang tua, kita ingin putra-putri kita patuh dan menuruti apa yang kita inginkan. Maka apa tips dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau kita sedang berposisi sebagai anak sekarang ini? Maka kata Rasulullah, birru aba'akum ya birru abna'ukum. Berbaktilah kalian, wahai seorang anak, kepada orang tua kalian, maka kelak anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Itulah tips bagaimana memiliki anak-anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tua. Kita berharap doa dari orang tua kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa orang tua kita adalah sangat mustajab. Dan begitu juga kita sebagai orang tua, jika mendoakan anak-anak kita, doa kita sebagai orang tua sangat mustajab. Thalathu da'awatin mustajabatun bila syakkin. 3 doa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mustajab tanpa diragukan lagi. Yang pertama adalah da'watul walid liwaladih, doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang sedang perjalanan. Yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa-doa orang yang teraniaya, doa-doa orang yang terzalimi. Mudah-mudahan kita sebagai ayah bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, dan kita sebagai anak mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa yang ketiga yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, diamini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah syakiya abdun dzukirta indahu walam yusalli alaik. Yang ketiga, celaka seorang hamba yang ketika disebutkan namamu di sisinya, di sampingnya, dia mendengar namamu disebutkan, walam yusalli alaik, tapi dia tidak membaca salawat kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mulia sosok baginda Rasulullah, begitu istimewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ketika umatnya, ketika kita mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, lalu kita tidak membaca salawat kepada beliau, maka kita didoakan celaka oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang itu diamini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal satu salawat saja yang kita baca untuk baginda Nabi memiliki 30 keistimewaan. Kita akan mendapatkan 30 penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kata Rasulullah? Man shalla alayya salatan, barang siapa yang membaca satu salawat kepadaku, sallallahu biha ashran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi 10 kasih sayangnya kepada orang yang membaca satu salawat. Wa huttat anhu asharu sayyiatin, dan akan menghapus 10 dosa, 10 kesalahan yang dimiliki oleh orang yang membaca salawat tersebut. Dan 10 yang ketiga, wa rufi'at alaihi asharu darajat, maka orang yang membaca salawat ini akan ditinggikan derajatnya 10 derajat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh sayang kalau kita mendengar nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut, dibaca, kita mendengar dengan jelas, kita tidak membaca salawat kepada baginda Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup dari kajian Ramadan kali ini adalah agar kita tidak termasuk yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang diamini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita yang pertama dalam melaksanakan puasa kita di bulan Ramadan ini, mari kita dasari dengan rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga karena ikhlas, sebenar-benarnya ikhlas, mengharap pahala hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berharap sesuatu dari makhluk Allah, baik berupa pujian maupun materi. Yang kedua, marilah kita sebagai orang tua untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita, agar anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbakti kepada kita sebagai orang tua. Tentunya kita sebagai anak, kita harus juga berbakti kepada kedua orang tua kita, agar sesuai dengan sabda Nabi, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah anak-anak kita nantinya akan juga berbakti kepada kita sebagai orang tua. Yang ketiga, marilah kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendengar nama Nabi kita disebutkan, mendengar nama Nabi kita dibacakan, ringankan lisan kita untuk juga membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat akan berbuah 30 keistimewaan yang akan kita dapatkan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
Audio Jungle.